Baik, anak-anak bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya coba tengok kiri dan kanan bapak. Adakah sampah? Ada sampah. Ini sampah. Jika ada sampah tolong diambil. Jika tidak, nafikan. Ada sampah Pak. Padil duduk yang benar Padil. Sama Aulia Pak. Dari Pak sampahnya sebungkus Pak. Tolong diambil kalau ada sampah lipat. Dimasukin ke sakunya Pak. Mungkin bisa disimpan dulu nanti pas pelajaran baru dibuang ke sampah. Dimakan lagi Pak. Baik Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada semangat ketua kelas disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan, ada nggak ada Bapak di sini yang tidak hadir? Semua Pak. Kak Irul yang nah. Kemana Kak Yurul tuh Pak? Pergi main sama Aulia Pak. Pergi main ya? Iya Aulia Pak. Nanti dia masalah berdoa dulu. Pak. Saya tak selingkuh Pak. Siapa lagi yang tidak Pas hadir? semua Pak. Itu saja. Oh, cuma si Kak Yurul sama si Olia berarti ya? Iya. Jeki ada Pak Jeki. Jadi ke mana tuh? Jadi nggak jawab lagi. Ini lagi dia tinggal kemana? Tinggal ya. Oh. Tinggal di rumah. Tinggal Bang. Jeki sedang masalah. Oke, kita fokus hari ini. Oke, sebelum itu tolong kepada Padil lah Padil. Tolong terus Bapak Yusuf Padil. Tolong nggak Bapak nih Padil? Dia nongol Pak. Itu Padil. Nongol Pak. Padil tolong. Dapat bintang. Tidak Pak saya ceria. Padil ini Pak bintang. Oh, kirain Padil lagi sedang menongkol sama Bapak. Tadi habis PC dia Pak. Habis bikin dengan Aulia. Kira Pak tiga Pak. Koirul Padil Aulia. Main CD deh. Iya. Bismillah ya tidak Pak. Gak usah Pak. Pak bismillah ya Pak. Nanti aku sih Padil. Bismillah. Setiap antara awal kita harus melawat Bismillah. Enggak ceramah kan? Kalau melakukan sesuatu kita membaca dengan Bismillah. Ini lah Pak. Aku sih Ini juga Pak. Gak usah Padil. Juga Pak. Siap. Ikhlas sama Padil. Ikhlas Pak. Wigan ada Pak. Minum betul. Hari apa sekarang di Pak? Hari Minggu Pak. Selasa. Aduh pengennya. Nah, langsung aja nih. Kita akan pelajari yaitu tentang ada yang baru Bapak tentang apa? Pernikahan atau Ada janjian tuh Pak. apa? Pernikahan ini. Bahaya sini. Pernikahan Pak. Pernikahan Pak. Kawin. Pernikahan. Minggu depan aku kawin. Tambah aja Pak. Pernikahan. Pak, Bapak udah kawin, Pak. Bapak udah kan Pak? Belum Menikah. lagi. Bapak nikah. Bapak belum kawin lagi soalnya nih. Padil mau Pak. Oh jangan ya, no. Padahal udah sering, Pak. Ya Padil mau ada. Oke, hari ini kita bahas tentang pernikahan atau sebut dengan Kenapa? Nakasa. Bukan beda lagi ya Ibat. Yang mana tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama apa itu? Mengidentifikasi pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang Pak. Padil mau Pak pernikahan terlarang Pak. No. Kamu Koirul. Kayak yang dia. Koirul lah mau ya. Ya. Itu tentang kawasan. Selanjutnya Ibat apa tuh? Kasus pernikahan bermasalah, Pak. Kasus. Yang ketiga Pak Din. Menjabarkan hak dan kewajiban suami istri Pak. Hak dan Kewajiban suami. My husband dan my wife. Oke, tiganya adalah tujuan dari pelajaran kita. Langsung aja kita akan masuk itu tentang ident. Dulu sebelum itu Bapak ingin menampilkan sebuah kasus sesuai dengan itu kasus pernikahan di sana Bapak adik pahami. Oke, langsung aja. Yang mana macam-macam pernikahan? Ada berapa macam-macam pernikahan nih Pak? Oh, ada 5, Pak. Ada 5. Ma. Pernikahan terlarang.
Yang pertama apa itu? Pernikahan mut'ah Pak. Nikah mut'ah Pak. Mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak, Pak. Pintar Fadil. Kita Padil suka sama Badar Pak. Oh, nongkrong. Tidak. Yang kedua apa, Ridwan? Yang kedua nikah tahlil Pak. Wanita kan itu. Tadi itu apa tuh? Rekayasa, Ini gitu. Pak terlambat Pak. Lambat dia, Pak. Suruh pulang Pak. Hasan, kenapa Hasan? Ya, tadi Duluan, Pak. tadi macet Pak. Macet. Bisa Pak, nggak bisa kan? Karena macet Ternyata Pak. jalan sekitar di kampung, Pak. Ya. Jadi gimana Bapak? Kita Suruh nyanyi dulu, Pak. Hukum dulu, Pak. Ya. Suruh nyanyi Pak. Jongkok di sini dia, Pak. masih ada lagi. Pokoknya Balik balik. si kayu. Nah, itu kayunya, Pak. Biar dipaham, kayunya, Pak. Jadi gimana kita biar itu maafkan Hukum, Pak? Pak, itu kayu, Pak. Dia cabut sama tadi, Pak. Apa itu? Ya, janganlah kita mungkin kita hari ini kan maafkan dulu ya. Siapa dulu rasa sama kalian sama itu? Si Pak. Oke. Yang selanjutnya tuh nikah sigor. Apa nama Pak? Nikah sih Pak. Nikah sigor tuh apa? Nikah sigor tuh apa? Oh, bukan menukar tanpa mahar Pak. Bukan. Pak, boleh izin Pak. Selanjutnya tuh nikah mahram. Ridwan, apa tuh nikah mahram teman? Nikah mahram yaitu wanita yang haram untuk menikahi Pak. Haram untuk Nikahi. Oke. Ini adalah 4 macam-macam dari nikah terlarang. Nah, di mana nanti Bapak akan menjelaskan dari cuma nikah mut'ah dan selebihnya anak Bapak akan mencarinya berkelompok. Oke, nama Bapak? Ya. Oke, kita masuk yang pertama itu nikah mut'ah atau disebut dengan nikah kontrak, yang mana nikah definisi dari nikah mut'ah ini yaitu adalah akad nikah yang disertai batas waktu tertentu, yang dimana setelah masa kontrak itu habis, maka habis pula lah pernikahan itu dan akan dijatuhkan talak. Apa hukum dari nikah mut'ah, Bapak? Haram. Haram Pak. Yang mana hadis terdapat dalam hadis, kalau bacakan Hasan artinya. Artinya dari dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar. Oke, terima kasih Pak Hasan. Di sini dia jelas dari hadis Bukhari 4211 dan Muslim 1407 menjelaskan bahwa nikah mut'ah itu adalah nikah haram. Lanjut. Dan dimana hikmah dari larangan nikah mut'ah? Itu bisa dibacakan. Larangan. Jadi Larangan dari nikah mut'ah. Apa aja hikmah yang dapat kita? oh hikmahnya yang pertama melindungi perempuan dari eksploitasi. Yang kedua menjaga kejelasan masa anak. Yang ketiga menjaga kesakralan lembaga pernikahan. Nah, terima kasih sudah Ridwan. Hikmahnya yang pertama tentu kita akan melindungi hak dari perempuan dan juga eksploitasi, lalu menjaga kejelasan semua nasab anak tersebut. Ya. Karena nikah mut'ah nikah kontrak, dengan setelah habis kontrak tersebut maka jatuhlah talak itu. Jadi nasab anak tersebut tidaklah jelas. Lalu selanjutnya yaitu hikmahnya menjaga kesakralan dari lembaga pernikahan itu sendiri. Bisa dipahami Bapak semuanya? Bisa Pak. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan itu bagian nikah tahlil. Nikah tahlil. Nikah tahlil itu disebut dengan nikah rekayasa, yang dimana tolong sama dengan definisinya. Nikah tahlil adalah pernikahan yang direkayasa. Wanita yang ditalak jika dinikahi pria lain lalu langsung diceraikan agar mantan suami dapat menikahinya kembali. Oke, terima kasih pada Hasan. Oke. Bapak jelaskan bahwa nikah rekayasa itu adalah di mana wanita yang ditalak tiga lalu dinikahi oleh pria lain lalu langsung diceraikan agar mantan suaminya dapat menikahi kembali. Itu tidak boleh lah Bapak ya. Ya Pak. Yang mana dalilnya terdapat dalam hadis Tirmizi nomor 1159. Tolong bacakan kali hadisnya. Semua menetapkan Laknat. melaknat
nomor 4 Pak. Coba dibawa. Dan kalau muhalir dalam tadi takdir dan kalau halal dalam mantan suami yang menjaga. Oke, terima kasih udah. Nah, kayaknya Bapak lihat anak Bapak ini tidak semangat kayaknya. Iya, Oke, Pak. Bapak kita juga lihat. Iya. Kita butuh anak Bapak ini biar fokus. Jadi sini Bapak akan mengeja kata. Jadi Bapak sebut satu kata, anak Bapak akan mengejakan per huruf. Bisa anak Bapak? Bisa, Pak. Kata yang pertama yaitu nikah. Kalian? I. K. A. A. Oke, lanjut. Yang kata kedua ijab. Kabul. I. Dari kana, ijab. I. J. A. B. Betul. Kedua terakhir yaitu mahram. Dari Khalid. M. A. A. R. M. A. Oh, salah. Selebihnya Robert. Salah. Mam. Mahram. Gak fokus dia Pak. Bisa maju dulu ya, Pak. Baik, Pak. Karena ibaratnya tidak fokus nih, kita apakan ya teman-teman, anak Bapak. Terus nolak sih. Selamat minta selamat. Bisa, Pak. Oke, silakan subuh. Anak Bapak sekalian tolong dengarkan teman kita ini untuk berselawat ya. Semoga kita dapat banyak pahala nih. Silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik semua diikuti. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu lebar. Nah, karena kita sudah kembali fokus ya anak Bapak, kita bagi jadi dua kelompok, yang mana kelompok satu akan mencari materi yaitu tentang apa sih itu pernikahan sigar dan apa itu maknanya dan berupa dan beserta hikmah larangan untuk mendekati melakukan nikah tersebut. Oke anak Bapak? Oke Ya, Pak. Pak. Bapak bagi kelompok jadi dua. Kalian hitung 1 sampai 2 lalu kembalikan 1 2 seperti itu. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Oke, silakan duduk per kelompok. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kami use itu sih. Ya. Itu ya. Enggak siap. Ke sini. Mirsya. Mirsya. Maksudnya sini. Siap. Bukan itu, Pak. Oke, nah Bapak, tugasnya apakah sudah jelas atau Bapak perlu jelaskan lagi? Perlu dijelaskan lagi, Pak. Oke, tugas anak Bapak yang untuk kelompok 1 sama kelompok 1 Kami, kelompok Adit sama Hasan dan Fadil yaitu mencari tahu apa sih itu pernikahan sigar dan apa sih hikmah untuk melarangnya, untuk menjauhinya. Lalu yang kedua untuk kelompok Ibar, Kanda sama Ridwan yaitu mencari apa sih yang maksud dengan nikah mahram dan apa sih hikmah untuk menjauhinya dari nikah tersebut. Bisa? Bisa. Salah. Bapak kasih waktu 2 menit bisa? 5 Pak. 5 menit atau 2 menit? 2, Pak. 2 menit aja Pak. 2 menit, oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan untuk bekerja. Itu mencari tahu apa sih itu pengertian dari pernikahan sigar dan apa hikmah untuk menjauhi dari pernikahan tersebut. Silakan bekerja. Oke, tadi kondisinya. Bagaimana nomor 1? Apakah ada kendala? Ini sudah berdiskusi. Kami sedang menunggukannya Pak. Mendiskusikan. Siap.
Itu gimana? Jelaskan itu itu. Sudah Pak? Sudah kelompok 2, sudah kelompok 1? Sudah. Oke. Siapa yang mau tampil dulu nih? Kedua katanya Pak. Kelompok 2 dulu nih. Coba. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Pak. Saya perwakilan kelompok 1 membacakan tentang mahram pertanyaan yang dinikahi yang pertama dari turunan nasab. Ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, ini anak perempuan. Mahram dari musyawarah, satu pernikahan, ibu mertua, anak tiri. Lalu mahram dari rodoan, bersusuan, ibu susuan, saudara perempuan susuan. Itu Pak. Ada tahu hikmahnya? Oh, hikmahnya Apa hikmahnya kalau kita menikahi kayak ibu, nenek, anak perempuan? tidak boleh kita menikahnya Pak. Berdosa kita Pak. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Oke, Pak. terima kasih. Kita tunggu. Selanjutnya kelompok 1 untuk menjelaskan apa sih itu pernikahan dari Sigor dan apa hikmahnya. Silakan. Kami dari kelompok 1 yaitu mendapat pertanyaan apa itu nikah sigor, yaitu tukar menukar pasangan, tukar menukar pasangan tanpa mahar Pak. Contoh seperti apa nih? Contohnya pasangan Khalid ditukar dengan pasangan Hasan Pak. Oh, Nah, hikmahnya Pak. itu agar perempuan bukan alat tukar sebagai alat Pak. Alat tukar menukar menunjukkan mahar adalah sebagai bukti perempuan itu berharga Pak. Oke, terima kasih pada Badir. Bisik. Dan langsung aja kita masuk. Nah, di sini bisa kita dapat simpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam yang terdapat dalam Quran surah Al-Rumah 21 dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah menciptakan pasangan untuk dari jenis-jenismu sendiri agar cenderung dan merasa tentram keduanya dan dia akan menjadikan antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, jadi inti di sini tujuan pernikahan kita yaitu menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sampai sini Bapak bisa memahami apa itu nikah terlarang ataupun nikah rekayasa dan tukar menukar dan nikah mahram. Sudah. Oke. Karena sudah paham, mana Bapak berikan tugas untuk di rumah kerjakan soal objektif dan esai 10 soal di halaman 30. Oke, nah Bapak minggu depan dikumpulkan. Oke Pak. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ketua tolong disiapkan. Istai Ikro Hamdana. Bapak akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.